Hai Marketeers, jumpa lagi dengan saya Delia Amanda dalam Marketeers in 20 Minutes. Usaha mikro kecil dan menengah atau UKM di masa depan dinilai sangat berpotensi untuk berkembang menjadi tulang punggung serta penopang perekonomian negara. Hal inilah yang menjadi sorotan semua pihak. Kesuksesan UKM dalam bidang perekonomian pun tidak terlepas dari pihak-pihak yang menjalankan di belakangnya, terutama kaum perempuan. Melihat hal tersebut, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mendorong pelaku UKM perempuan untuk kembangkan usahanya. Salah satu yang dilakukan untuk mengembangkan UKM perempuan yaitu dengan mempercepat legalisir melalui sistem OSS, Online Single Submission. Pelaku UKM yang terdaftar di OSS akan lebih mudah mengikuti program pemerintah. Bagaimana selengkapnya strategi kembangkan pelaku UKM perempuan ini? Kita simak pemaparan Ana Nurbani, Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi Republik Indonesia berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi UMKM, yang kami hormati Sekretaris Komite Ekonomi Nasional dan CEO ASIK Komite Pengembangan Kewirausahaan Usaha Apindo, kemudian yang kami hormati juga founder dari Kampung Kue, Ketua Forum CSR Kesos, para retail community HM Sampurna, komunitas UMKM, rekan media dan mahasiswa, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul secara daring dalam rangka webinar event Sisikus dan HM Sampurna dengan tema gotong royong kembangkan UMKM perempuan. Izinkan kami untuk share beberapa materi. Mohon Bu Dian untuk di-share. Terima kasih. Di tahun 2021 ini merupakan tahun yang penuh dengan tantangan, sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini telah memberikan dampak di 217 negara di dunia, dan 179 negara sudah terjangkiti, dan di antaranya merupakan transmisi lokal. Ini kita lihat bahwa dampak pandemi ini tentunya membawa perubahan di hampir seluruh dunia. Nah, sementara untuk Indonesia sendiri, kita pasca pandemik ini sebelumnya, ya, pasca pandemik ini tentunya negara kita khususnya UMKM mencoba untuk recovery. Nah, sebagaimana tujuan dari visi Indonesia 2025 ini, visi Indonesia Negara Maju ini adalah diharapkan tahun 2036 ini Indonesia dapat keluar dari middle income trap, di mana kita tahu bahwa pemerintah juga telah mencanangkan bahwa target pertumbuhan ekonomi 2015-2045 ini tentunya ini target 2000 ini PDB realnya kita naik sebesar 5,7%, kemudian PDB real per kapita 5,0%, kemudian juga target 2024 ini bahwa kita menargetkan untuk menjadi negara maju dengan PDB terbesar kelima sebesar 7,4 triliun US dollar. Kemudian juga tujuannya adalah memberikan kontribusi untuk kawasan Indonesia Timur lebih besar sebesar 25%. Nah, transformasi ekonomi harus dimulai pada tahun 2020-2024 untuk memberikan landasan bagi Indonesia maju. Ya, next. Lanjut. Nah, untuk kontribusi UMKM terhadap perekonomian sendiri, kita tahu bersama bahwa dari 137 juta angkatan kerja Indonesia, di mana kita tahu bahwa 127 jutanya adalah merupakan angkatan kerja Indonesia di sektor UMKM, yang baik itu yang formal maupun informal. Kita tahu bahwa UMKM ini tidak tersekat-sekat terkait pendidikan maupun latar belakang angkatan kerja. Jadi paling banyak menyerap tenaga kerja. Kemudian juga dari total unit usaha ini, dari 98%-nya adalah terdiri dari UMKM. Kemudian juga UMKM ini mayoritas berada di usaha mikro dengan menyumbang PDB sebesar 61,7%. Yang mana juga pemerintah telah menargetkan untuk kontribusi terhadap perekonomian dari UMKM ini sebesar 62,36% untuk tahun 2021, dan kemudian targetnya terhadap ekspor kontribusinya sebesar 15,12%. Ya, lanjut. Kemudian ini bisa kita lihat bahwa terdapat perbandingan peran UMKM dalam perekonomian. Kita lihat bahwa Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Jepang
Ini tentunya dilihat dari indikator proporsi unit usaha, kontribusi PDB, kontribusi tenaga kerja, proporsi kredit, kontribusi ekspor. Ini bisa kita lihat dari negara dibandingkan dengan negara Asia dan negara-negara maju seperti Australia, Korea Selatan, Selandia Baru, Swedia dan USA. Indonesia masih tertinggal jauh ya. Bahkan dibanding Singapura, tetangga terdekat, dan Malaysia masih tertinggal jauh. Ya, lanjut. Nah, kemudian jika dilihat dari rasio kewirausahaan Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan negara lain. Kita masih ada di angka 3,47. Sementara Singapura, negara tetangga kita, sudah 8,76, Malaysia 4,74, dan Thailand 4,26. Ini masih tertinggal jauh dibanding Singapura dan negara-negara ASEAN lainnya. Nah, untuk mencapai tingkat negara maju ini, setidaknya rasio kewirausahaan ini harus berada di angka minimal 10%, berdasarkan data dari Kemenkop UMKM 2021. Ya, lanjut. Kemudian kita lihat data dari Global Entrepreneur Index. Ini terkait benchmark daya saing entrepreneurship Indonesia ini. Kalau kita lihat, Indonesia berada di peringkat 74, di mana Global Entrepreneurship Index ini merupakan indeks yang menilai ekosistem kewirausahaan di 137 negara. Dan kita juga bisa melihat bahwa berdasarkan US Best Countries Ranking in Entrepreneurship 2001, Indonesia berada di peringkat 43, di mana peringkat ini, penilaian ini adalah berdasarkan persepsi global terhadap kewirausahaan di 78 negara. Jadi Indonesia masih tertinggal jauh dibanding negara-negara lain. Ya, lanjut. Nah, kemudian terkait pembangunan berbasis gender. Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Gender atau IPG yang menggambarkan perbandingan rasio atau capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki, semakin kecil jarak antara IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Indeks pemberdayaan gender IDG ini mendukung kesamaan peran antara perempuan dan laki-laki. Di sini dapat terlihat bahwa data IPG tahun 2010-2020 menunjukkan pembangunan perempuan telah mencapai kesetaraan dan keadilan gender, serta semakin rendah gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian juga dapat terlihat bahwa adanya keterlibatan peran aktif perempuan terlihat dalam data ini dengan semakin meningkatnya IDG. Peran aktif perempuan tersebut menggambarkan upaya kesetaraan gender yang semakin optimal di bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Sudah semakin membaik menurut indeks ini. Ya, lanjut. Nah, kemudian terkait kontribusi perempuan dalam UMKM. Kita lihat bahwa di sektor formal maupun informal ini, 6 dari 10 pekerja perempuan itu sekitar berusia di atas 15 tahun. Dan bekerja di sektor informal. Kita lihat bahwa 38% formal, 61,80% di sektor informal. Nah, untuk ini terkait jika kita lihat dari skala usaha, ini usaha menengah, usaha kecil maupun usaha besar, ini UMKM yang paling banyak dimiliki wanita itu adalah wanita, berkontribusi sebesar 9,1% dari PDB. Dan kemudian jika kita lihat dari jumlah pelaku usaha, ini lebih banyak wanita, 44% dibandingkan dengan pria yang ingin meminjam untuk berinvestasi dalam perusahaan mereka. Rata-rata mereka menggunakan pinjaman ini untuk pembelian mesin, untuk pengelolaan produk maupun untuk pemasaran. Nah, kita lihat bahwa perempuan ini tentunya sangat cukup besar, berkontribusi sekitar 60% dari jumlah UMKM di Indonesia dengan 3 sektor yang dikuasai, yaitu fashion, kuliner, maupun seni karya. Ini yang biasanya bidang-bidang usaha yang digeluti oleh para kaum perempuan. Ya, lanjut. Nah, kemudian kita lihat apa isu-isu strategis yang sering muncul mengemuka terhadap pengembangan UMKM di Indonesia ini. Yang pertama adalah terkait aspek legalitas usaha. Nah, kebanyakan saat ini UMKM itu masih belum banyak yang memiliki legalitas resmi. Ketidakpahaman atau masih belum aware kepedulian terhadap kepentingan legalitas ini masih sangat rendah. Padahal legalitas sangat penting, terutama ketika para UMKM ini akan mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan maupun lembaga pembiayaan lainnya. Tentunya itu sangat membutuhkan legalitas. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, padahal pemerintah telah memberikan beberapa kemudahan terkait perizinan berusaha bagi UMKM, yaitu dengan mengeluarkan izin tunggal bagi UMK, di mana nanti NIB tidak hanya berlaku sebagai identitas dan legalitas saja, tapi juga sebagai SNI maupun sertifikasi produk halal.
Dan kemudian kedua adalah terkait akses permodalan. Kita tahu bahwa 53% dari unit usaha UMKM ini masih sifatnya informal. Sehingga meskipun pemerintah ini sudah berusaha melakukan beberapa program kredit usaha rakyat, dirasa belum efektif sehingga membutuhkan pola-pola skema pembiayaan dari selain perbankan mungkin untuk lebih lebih meningkatkan atau mengembangkan kinerja UMKM ini. Nah, kemudian terkait akses pasar dan marketing. Ini juga menjadi kendala yang sangat besar ya, karena hanya 6,3% UMKM Indonesia ini yang terlibat perdagangan internasional. Sementara itu kita juga tahu bahwa kontribusi UMKM ini hanya 14,5% ini dari ekspor nasional. Masih jauh jika dibandingkan RRT sebesar 70%, Jepang 55%, bahkan Thailand hanya 35%. Indonesia masih relatif sangat kecil. Kemudian mayoritas UMKM ini masih kesulitan dalam mencari pasar baru untuk usahanya, sehingga tentunya membutuhkan bantuan dari berbagai pihak stakeholder terkait, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi maupun pihak-pihak lainnya yang dapat membukakan akses kepada UMKM ini dalam memasarkan produk-produknya. Kemudian isu yang keempat adalah tenaga kerja, di mana kita lihat bahwa dari 60,43% total pekerja Indonesia ini masih memiliki keterampilan keahlian yang sangat rendah. Jadi ini masih perlu adanya pembinaan dan pemberdayaan khususnya untuk peningkatan kapasitas usaha bagi pelaku usaha UMKM. Dan kita tahu bahwa 57,5% tenaga kerja itu masih memiliki pendidikan di SMP, di bawah SMP. Ya, lanjut. Nah, kemudian kita tahu bahwa dengan adanya amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini tadi disampaikan sebelumnya bahwa terdapat perubahan paradigma atau rezim dari sebelumnya perizinan tidak mengenal terkait resiko. Sekarang saat ini sudah sejak ada launching PP 5 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berisiko ini, maka perizinan berusaha saat ini terbagi-bagi ke dalam skala resiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Nah, diharapkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini akan terdapat penyederhanaan persyaratan dasar perizinan. Ini sudah juga dilakukan di perizinan dasar seperti pengurusan IMB, izin lingkungan maupun izin lokasi. Kemudian juga terhadap perizinan berusaha sektor, hampir setiap kementerian sudah mengeluarkan permennya terkait penyederhanaan di perizinan di sektornya masing-masing. Ya, lanjut. Nah, kemudian ini yang tadi terkait percepatan legalitas UMKM melalui sistem OSS. Di sini tadi kita lihat bahwa sebelumnya proses perizinan memakan waktu berbelit-belit dengan adanya dan juga masih tersebar di berbagai macam instansi. Kemudian masih disamakan pemberlakuan perizinan antara UMKM dengan usaha besar dan masih belum terdapat banyak pembinaan dari pemerintah terhadap UMKM. Nah, kemudian yang setelah pasca Undang-Undang Cipta Kerja ini proses perizinan menjadi lebih mudah, yaitu hanya para pelaku usaha UMKM cukup melakukan 2 langkah, mendaftarkan akun di OSS BKPM yang ada di PTS di website BKPM. Kemudian nanti pelaku usaha akan mendapatkan NIB yang juga nanti berlaku sebagai izin usaha maupun sertifikasi SNI maupun sertifikasi halal. Jadi terdapat kemudahan. Lanjut. Nah, ini kemudian berdasarkan PP 7 nomor 2021 tentang kemudahan pelindungan dan pemberdayaan koperasi UMKM, pemerintah juga telah memberikan beberapa kemudahan-kemudahan terkait tadi pertama threshold-nya menjadi dinaikkan dari semula mikro di bawah 50 juta menjadi di bawah 1 miliar, kemudian juga kecil dari semula 50-500 juta, kemudian dinaikkan menjadi 1 sampai dengan 5 miliar dan seterusnya sampai dengan kriteria usaha itu di atas 10 miliar. Nah, kemudian terkait dukungan pemerintah juga telah memberikan tadi ini pendirian perizinan perseorangan, pendirian PT perseorangan bagi UMK dan juga ada pembinaan pemenuhan standar produk dan sertifikat halal oleh pemerintah. Kemudian juga ada pembebasan biaya perizinan bagi UMK. Untuk usaha skala mikro itu tidak dikenakan pungutan biaya ya untuk pengurusan perizinan berusahanya. Kemudian ini juga pemerintah mewajibkan terkait kewajiban kemitraan bagi usaha besar yang mendapatkan fasilitas penanaman modal maupun yang bidang usahanya termasuk ke dalam
lampiran 2 Perpres 10 BUPM atau sekarang dirubah terakhir Perpres 49 ya. Kemudian juga ada pemberian alokasi 30% dari lahan komersial, tempat perbelanjaan, infrastruktur publik itu diperuntukkan untuk UMKM. Kemudian juga alokasi pengadaan barang jasa untuk pemerintah 40%-nya diperuntukkan untuk UMKM. Ya, lanjut. Ya, mungkin ini implementasi di BKPM sendiri nih, bahwa nanti ada kemitraan yang dialokasikan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha besar yang melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan lampiran 2 Perpres 49, dan juga yang mendapatkan fasilitas fiskal seperti tax holiday, tax allowance maupun investment allowance akan dikenakan kewajiban untuk bermitra dengan UMKM. Ya, lanjut. Nah, kemudian sementara program BKPM sendiri, Kementerian Investasi BKPM sendiri dalam mendukung UMKM ekspor ini adalah yang pertama, seperti disebutkan sebelumnya, adalah melakukan kemitraan. Kami menghubungkan atau memberikan akses bagi UMKM kepada usaha besar yang mendapatkan fasilitas penanaman modal, yaitu melalui pertama, ketika pelaku usaha akan mengajukan fasilitasnya, maka pelaku usaha diminta untuk menyusun daftar komitmen pelaksanaan kemitraan dengan mencantumkan jenis kegiatan, perkiraan nilai pekerjaan, ataupun ekonomis, dan waktu pelaksanaan kemitraan. Di sini mereka akan mencantumkan list-list pekerjaan yang akan delivery kepada UMKM. Kemudian juga si pelaku usaha ini akan membuat pernyataan komitmen atau kesepakatan komitmen. Evaluasi dan kemitraan ini nanti difasilitasi oleh Kedeputian Bidang Iklim Pengembangan Iklim Penanaman Modal, yang mana nanti akan menghubungkan antara pelaku usaha besar dengan UMKM. Kemudian juga nanti setelah mendapat sudah mendapat kesepakatan antara usaha besar dengan UMKM ini, maka kemudian berkas untuk permohonan fasilitas dapat diproses lebih lanjut. Ya, next. Nah, kemudian selain itu, yang kedua adalah terkait program workshop peningkatan daya saing usaha nasional di sektor minyak dan gas bumi. Ini juga Kementerian Investasi BKPM bekerjasama dengan SK Migas, di mana melakukan Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal melakukan sosialisasi dan sinergitas antara sektor hulu migas dengan para pelaku usaha. Ini untuk tahun ini kami mengambil daerah pelaksanaan kegiatan di Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Kemudian kegiatan ini juga bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan investasi di sektor penunjang minyak dan gas bumi yang masih tentunya bisa dikerjakan oleh para UMKM. Kemudian juga untuk mendorong peningkatan jumlah vendor SK Migas yang berasal dari pengusaha lokal di daerah sekitar lokasi proyek hulu migas. Nah, kemudian juga program selanjutnya adalah terkait pendampingan pelaku usaha rintisan atau startup. Kementerian Investasi BKPM bekerjasama dengan HIPMI dan perwakilan beberapa universitas Indonesia melakukan inkubasi usaha dan akselerasi bagi pelaku usaha rintisan. Nah, ini pesertanya tidak hanya berasal dari kalangan umum, tapi juga dari beberapa universitas. Hal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan ekosistem kewirausahaan berbasis digital dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, badan usaha, komunitas masyarakat, dan pemerintah. Kemudian juga terkait fasilitasi akses permodalan dan jaringan dengan angel investor, crowdfunding, perusahaan besar, dan IPO. Jadi di sini kegiatan ini kami laksanakan bekerjasama juga dengan IDX Inkubator dan beberapa angel investor maupun crowdfunding lainnya. Lanjut. Nah, ini karena kita melihat betapa besar potensi startup Indonesia ini, sehingga BKPM sendiri melalui program tersebut berharap bahwa pertumbuhan startup itu akan semakin meningkat. Nah, ini juga kami sangat berharap tentunya dengan adanya gotong royong terutama untuk UMKM perempuan ini, ya, diharapkan para perempuan juga ketika memasarkan produknya itu tidak hanya melalui secara konvensional, tapi juga menggunakan platform digital jika memungkinkan, karena itu akan memudahkan para pelaku usaha untuk menjaring pasar, ya, baik itu di nasional maupun internasional. Lanjut. Nah, ini kerangka pengembangan UMKM terhubung dengan rantai pasok. Jadi tadi disampaikan sebelumnya bahwa beberapa program BKPM tidak hanya tadi terkait pembinaan kemitraan dan sebagainya. BKPM juga melakukan matchmaking, yaitu mempertemukan antara pelaku usaha UMKM dengan
dengan para pelaku usaha atau calon potential buyer dari luar negeri. Di mana setiap tahunnya ada beberapa negara yang menjadi target tujuan bagi UMKM untuk memasarkan produknya. BKPM akan memapping supply dan demand di negara tujuan tersebut sehingga akan mencari potensi-potensi UMKM tersebut di mana saja dan kemudian akan dipertemukan dengan potensial buyer tersebut. Dan kemudian kita harapkan dengan adanya program-program tersebut dapat meningkatkan kelas usaha dari UMKM tersebut, juga dapat meningkatkan proses bisnis secara optimal. Dan juga kami harapkan para UMKM juga dapat melakukan atau menyusun laporan keuangan secara sederhana dan akuntabel ya. Kemudian juga tujuan akhir adalah kami dengan adanya program-program yang digagas oleh BKPM berharap bahwa akan terjadi peningkatan realisasi investasi baik PMA, PMDN di kemudian hari. Nah ini tentunya ini melibatkan tadi dari global value chain, digitalisasi ekonomi, dan pada akhirnya kita berharapkan bahwa UMKM ini dapat go ekspor. Lanjut. Ini mungkin contoh-contoh kolaborasi dengan BUMN dan swasta yang sudah dilakukan oleh Kementerian Investasi BKPM, yaitu sinergi layanan perizinan berusaha bagi UMKM. Kemudian juga kami juga melakukan MOU dengan Tokopedia sebagai bentuk sinergitas pengembangan UMKM berbasis digital. Kemudian juga melakukan MOU dengan Grab Indonesia. Ya, lanjut. Nah, ini sampai saat ini, sampai tahun Juli 2021, masih sedikit sekali UMKM yang telah mengurus perizinannya di OSS, hanya sekitar 3,9 juta. Jadi 2,6 juta yang EDB yang skala usahanya UMK. Jadi masih sangat kecil. Ya, lanjut. Nah, ini dashboard ini per hari ini perkembangan perizinan berusaha OSS berbasis RICO ini kita lihat bahwa di sini sudah cukup meningkat tajam ya kenaikannya. Jadi kami harapkan tentunya para UMKM ini ke depan dapat segera mengurus legalitas perizinannya. Ya, mungkin demikian dari BKPM. Terima kasih pada moderator. Assalamualaikum. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketeers Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal melihat perempuan yang telah berdaya diyakini dapat memberikan manfaat lebih kepada bisnis. Oleh karena itu, UKM perempuan didorong untuk terus mengembangkan usahanya. Bagaimana menurut Anda? Saya Delia Amanda pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.